بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وقرابته أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan Bilal, Bapak Dandim bersama jajarannya, guru-guru kami sekalian, alim ulama, masyaikh, asatidzah dan asatidzah, seluruh jajaran BKM masjid kita, seluruh unsur pimpinan desa kita, abu-abu, ayahandaku, ummi, ibunda, adik yang berbahagia, para subuh yang mulia ini, kembali kita melanjuti sirah nabawiyah, perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sambil kita berniat i'tikaf di rumah Allah, kita akan melanjuti surat Yusuf ayat 88. Namun sebelum kita mulai pada ayat 88, kita ulang sedikit ayat ke-87. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون" أو كما قال الله. Nabi Yaqub alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya, kembalilah lagi ke Mesir, cari tahu tentang adik kalian Yusuf dan adiknya Benyamin. Dan jangan sekali-kali kalian itu berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya hanya orang-orang kafir saja yang mereka senantiasa suka berputus asa dari rahmat Allah Rabbul Alamin. Maka ini pelajaran terindah yang Nabi Yaqub pesankan dari mukjizat Nabi Al-Quranul Karim, yaitu pesannya sekarang berlaku juga untuk kita. Wahai umat Muhammad, jika kalian ada masalah apapun dalam kehidupan ini, syaratnya adalah jangan sekali-kali menghadapi masalah itu berputus asa terlebih dahulu. Ingat, masih ada zat Allah yang selalu mengawasi kita dan memantau serta menunggu apa doa dari permintaan hamba-hambanya, apa hajat yang dimohonkan oleh ciptaannya, dan apa ampunan yang selalu mereka mohon ampun kepada Khalik pencipta ini. Orang kafir jika mereka putus asa secara umum, pasti mereka mengambil jalan yang singkat. Lihat begitu banyak yang bunuh diri. Islam pun ada yang bunuh diri juga. Tapi jika dilihat daripada intensitas, presentasenya lebih banyak mereka golongan yang kafir yang selalu berputus asa dari rahmat Allah, sehingga mereka itu tidak ada sandaran kepada Allah Rabbul Alamin. Masuk kita berikutnya kepada ayat 88. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin musjatin fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Allahu Akbar. Indahnya kalimat Allah ini sehingga begitu sebagian anak daripada Yaqub telah sampai ke negeri Mesir,
mereka itu masuklah ke dalam istana Perdana Menteri, yaitu Nabi Yusuf, tidak lain merupakan adik kandung mereka sendiri, yang mereka sendiri abang-abang ini belum tahu itu adalah Yusuf alaihissalam. Maka tema kita hari ini adalah Nabi Yusuf memperkenalkan dirinya kepada abang-abangnya bahwa dia adalah Yusuf, adik mereka. Setelah tiba ke Mesir dan masuk ke dalam istana Perdana Menteri, Yusuf, yaitu dia acting. Memang dia itu diwakilkan oleh raja sebagai Perdana Menteri, superintendent yang mengurusi seluruh urusan tata kelola politik pemerintahan dan keuangan, finance. Berkatalah abang-abangnya ini terhadap Yusuf, "Wahai Perdana Menteri, sesungguhnya kami dan keluarga kami ini telah kena bencana. Bencana paceklik, bencana kelaparan, bencana kekeringan. Dan wahai Perdana Menteri, sesungguhnya bantulah kami. Kami hanya dapat membawa alat tukar. Barterlah untuk mendapatkan gandum, jatah gandum itu. Maka yang dibawa mereka, abang-abangnya, ini proses ketiga kali kembalinya saudara Yusuf ini ke Mesir untuk menjumpai Perdana Menteri Yusuf itu sendiri. Mereka membawa wajina bibida'atin musjadin. Kami bawa barang tukar barter ini tak ada nilainya. Maka kata mufassirin, ahli tafsir, bida'atin musjadin, kalau ditukar kemanapun, ke pasar manapun, tak ada yang menerimanya. Karena la qimata laha, tak ada harga lagi. Ada khilafiyah mufassir di sini dikatakan bendanya bentuk mata uang dirham, tapi dirham sudah tidak laku lagi. Ada yang mengatakan sendal terbuat dari kulit, tak laku lagi. Memang benda itu kemanapun dibawa tak laku dan tak berharga, berarti tertolak benda itu. Sehingga disinilah mulai iba. Saudara Yusuf dulu yang menzalimi Yusuf, melempar Yusuf ke dalam sumur dan menganiayanya adik Yusuf, yaitu Binyamin. Sudah mulai curhat, ayah kami Yakub telah buta, sehingga tak ada upaya lagi. Wahai Perdana Menteri, bantu kami dengan musibah ini. Wa tasaddaq alaina. Kalaupun engkau tidak mau bantu seperti dulu, memberi kami jatah ba'ir. Ba'ir adalah unta yang penuh dengan muatannya, yaitu gandum. Kalaupun tak mau bantu itu, paling tidak sedekahlah untuk kami, wahai Perdana Menteri. Goyanglah hati Nabi Yusuf. Bagaimana tidak goyang? Yang dia dengarkan kalimat kata-kata ini bukan lagi permainan. Sebab massana wa ahlana dhurr. Dia ingat ayahnya Yakub. Tidak semata-mata abangnya. Kalau abangnya gampang, masih muda, sanggup cari rezeki dan masih banyak kekuatannya untuk hidup. Tapi sang ayah yang dilihatnya, dia ingatnya Yakub telah buta. Kami tak ada makanan lagi di Syam, di Palestin. Sehingga muncullah, dan itu tidak ada lain merupakan perintah Allah Jalla wa'ala, bahawa sesungguhnya kalimat sedekahlah untuk kami, wahai Perdana Menteri, kalau tak mau bantu lagi. Pertanyaannya, mengapa mereka ucapkan abang-abangnya ini kepada Nabi Yusuf selaku Perdana Menteri, yaitu sedekah. Innallaha yajzi, sesungguhnya Allah hanya memberi imbalan balasan kepada mutasaddiqin, orang-orang yang bersedekah. Pertama, mereka tak tahu itu Yusuf adik mereka sendiri. Yang kedua, mereka tidak tahu bahawa itu Perdana Menteri Yusuf juga orang mukmin.
Maka mereka tak mengatakan, wahai Perdana Menteri, sedekahlah untuk kami. Tapi mereka katakan, innallaha yajzil muhsinin. Tidak dikatakan sesungguhnya Perdana Menteri yang bersedekah itu akan dibalas oleh Allah kebaikan sedekahnya. Mereka tak tahu bahawa itu Yusuf melebihi mukmin, Rasul dan Nabi. Maka indahnya kalimat tadi supaya tak tersinggung perasaan Perdana Menteri yang mereka belum tahu dia Muslim atau bukan. Abangnya ini mengatakan, innallaha yajzil mutasaddiqin. Mengenai ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai sedekah tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sekali-kali orang yang bersedekah itu akan berkurang dari hartanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat keagungan seseorang kecuali seseorang itu dia suka memaafkan satu sama lain. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali mengangkat derajat hamba kecuali hamba itu dia selalu merendah hati untuk Allah Rabbul Alamin. Hati itu amalan hati, salah satunya merendah hati. Hanya Allah dan diri kita yang tahu saya amal saleh ini untuk apa, saya melakukan ini untuk apa. Hanya hati kita dan Allah Jalla wa'ala yang mengetahui itu. Sehingga jika benarlah semuanya kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah janjikan kemuliaan, keagungan, diangkat derajat tidak hanya saja di dunia, bahkan Allah persiapkan kemuliaan, derajat itu, keagungan itu nanti di akhirat yang kita pasti akan menuju ke situ. Kita lanjut kepada ayat selanjutnya. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Apakah kalian tahu, masih ingat apa yang kalian buat kepada Yusuf, kejahatan dan kezaliman yang kalian perbuat kepada Yusuf beserta adiknya, id antum jahilun, jika memang kalian tidak tahu dulu apa akibat kezaliman yang kalian perbuatkan, sekarang ini akan terbalas. Terkejutlah saudara Yusuf ini semuanya. Qalu tallahi, qalu a innaka la Yusuf, a innaka anta la Yusuf. Maka mereka katakan, tanya lagi, apakah benar engkau Yusuf? Qalu a innaka Yusuf. Apakah engkau benar Yusuf? Dijawablah oleh Nabi Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Benar, aku Yusuf dan ini adikku Benyamin. Qad manallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Indah sekali jawaban Nabi Yusuf alaihissalam. Benar, aku Yusuf dan ini adalah adikku Benyamin. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kami karunia. Kita tanya, apa karunianya? Sekian tahun kalian buat aku berpisah dengan adikku. Sekian lama aku merindukan mereka.
karena kesabaranku, karena takwaku dan kesabaran adikku, takwa adikku, Allah tidak sekali-kali menyia-nyiakan dan menghilangi amal saleh hamba yang takwa dan sabar. Sabar, umur hanya 60 tahun, 70 tahun. Sedikit yang dapat bonus 100 lebih. Sabar, karena itu singkat dibandingkan dengan umur akhirat tanpa batas, unlimited, selamanya di dunia akhirat. Selamanya akhirat dan mengalahkan lamanya umur dunia itu. Sabar adalah kunci segala-galanya. Taqwa adalah jalan segala-galanya. Taqwa maknanya adalah kita melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mengenai ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala urika imra'atan min ahlil jannah qultu bala ya Rasulullah hadhihi imra'atus sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni asra'u wa inni atakashafu fad'u Allah hali. Ingat, pesan sabar dan takwa. Nabi Yusuf telah mengatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya dialah yang senantiasa takwa dan sabar, Allah akan menganugerahi segalanya. Tidak tunggu di akhirat, urusan takwa dan sabar langsung Allah segerakan di dunia ini. Sehingga Nabi mempertajam makna sabar dan takwa yang dimaksud oleh ayat tadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, berarti sampailah kepada kita sekarang ini, untuk kita. Wahai Ibnu Abbas, maukah engkau kutunjukkan seorang wanita calon penduduk syurga? Ibnu Abbas menjawab, bala ya Rasulullah, pasti aku kepingin ya Rasulullah engkau tunjukkan siapa wanita itu. Imra'atus sauda, wanita yang hitam, berarti wanita itu ada bersama Rasulullah, sedang datang akan sampai di hadapan Rasulullah. Sehingga wanita itu berkata, namanya Suaidah Al-Asadiyah, nama wanita tersebut. Ya Rasulullah, kata wanita itu, wahai Nabi, inni asra'u, aku itu ada penyakit ayan, wa inni atakasyafu, dan aku itu kalau sudah kumat penyakit ayannya, itu terbuka, tersingkap auratku ya Rasul. Fad'ullaha li alla atakasyaf, doalah wahai Rasul untukku kepada Allah. Maka jawab Nabi, in syi'ti wa tasbir walakil jannah, seandainya engkau wahai Suaidah Al-Asadiyah berkehendak untuk sabar dengan penyakit itu, bagimu surga wahai wanita. Maka dijawab lagi oleh Nabi, wa in syi'ti da'awtullah li'alla tatakasyafi, seandainya engkau berkehendak, aku bisa doa Allah sekarang, memohon kepada Allah, berdoa supaya engkau disembuhkan. Wa in syi'ti da'awtullaha ayyu'afiyaki, biar engkau sembuh. Tapi itulah jawab Nabi lagi, wa in syi'ti, jika engkau mau,
maka sabar dan engkau syurga. Dijawab wanita itu, faqalat, ya Rasulullah, asbir, aku bersabar wahai Rasul. Wa inni atakasyaf, tapi aku tadi terbuka auratku jika kambuh penyakitku ini wahai Rasul. Fad'ullaha li alla atakasyaf, maka doakanlah wahai Rasul kepada Allah supaya aku hanya ditutup auratku ketika aku nanti kambuh penyakit ayanku. Maka Rasulullah fada'alaha, Rasulullah doa. Hikmahnya adalah bukan hanya kejadian ini kita ambil daripada kisah Nabi Yusuf beserta adiknya tentang sabar dan takwa. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna lainnya, walaupun jika kita diuji bukan selevel ujiannya Nabi Yusuf yang bertahun-tahun berpisah dari ayahnya Yaqub alaihissalam dan juga berpisah dengan adiknya Benyamin. Tapi wahai umatku, kata Nabi, diuji dengan apapun, dengan penyakit, dengan fenomena dan masalah hidup kita apapun, masalah ekonomi, masalah kejiwaan, masalah kesehatan, itu hanya satu, wahai umatku, kata Nabi, bersabarlah. Karena jika kita bersabar, Allah janji bahawa hamba-hamba yang saleh sabar dengan segala ujian yang Allah titipkan kepadanya. Memang seraya kita cari makhraja, jalan keluar, tapi seandainya mencari jalan keluar tanpa sabar dan bertakwa, itu sia-sia dan tak ada nilai pahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Sehingga inilah yang menarik, bahwa Nabi kita sangat mulia, dengan kemuliaannya memberi jalan keluar dari masalah apapun yang dihadapi oleh manusia umatnya yang saleh. Setelah itu kami ambil waktu 5 menit lagi. Setelah itu berkatalah abangnya Yusuf, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Mulailah muncul perasaan, bayangkan, dulu dituduh Yusuf mencuri, dulu dituduh adik Yusuf mencuri, dituduh Yusuf itu jahat, dituduh Nabi Yusuf yang bukan-bukan. Rupanya mereka sekarang sedang berhadapan dengan orang yang mereka zalimi dahulu kala, dengan orang yang di depan Nabi Yusuf sendiri mereka berani ucapkan, sama kalau begitu adiknya ini Benyamin mencuri, abangnya dulu juga pencuri. Tak tahu mereka itu di depannya Perdana Menteri, abangnya daripada Benyamin, Yusuf alaihissalam. Bayangkan kalau kejadian itu untuk kita, bagaimanalah bentuk wajah kita, bagaimana perasaan dan malunya, bahwa orang yang kita zalimi ternyata sekarang di depan kita, membantu kita mencari solusi untuk kelaparan, untuk masalah yang sedang kita hadapi. Sehingga mereka tidak ada kata lain mengobati malu ini, tak enak lah ini. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Bahwa mereka mengatakan, demi Allah, bayangkan Allah dibawa oleh mereka lagi, demi Allah wahai Yusuf, Allah telah menganugerahimu, mengangkat derajatmu yang tinggi daripada kami, karena kami ini adalah pendosa, pernah menzalimi dirimu wahai Yusuf. Tapi hebatnya Nabi dan Rasul itu pemaaf. Lihat hadis yang kita bawakan tadi, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan.
Apapun hamba itu pemaaf, Allah akan angkat derajat kemaafannya itu kepada orang lain dengan keagungan kemuliaan. Apalagi Nabi dan Rasul. Qala la tathribu alaikumul yawm. Allahu akbar. Dijawab oleh Nabi Yusuf kepada abang-abangnya. Sudahlah, tak ada lagi cercaan untuk kalian hari ini. Beda dengan kita. Ada orang zalimi kita datang di kemudian hari, beberapa tahun kemudian. Mereka minta tolong kepada kita. Pasti biasanya kita jawab, Ronyan kan pejihlung. Dulu begini perilaku yang untuk saya, engkau zalimi saya, engkau fitnah saya, sekarang butuh juga dengan saya kan? Itu kita bongkar semua kejahatannya untuk kita. Tapi pelajaran yang kita ambil terindah dari ayat dan surat ini, qala la tathriba alaikumul yawm. Tidak ada cercaan untuk kalian wahai abang-abangku hari ini dan seterusnya. Makna lainnya, aku tak mau mengungkit-ungkit kesalahan yang lampau. Sudahlah, kita tutup buku yang lama, kita buka buku yang baru, dan kita sama-sama bertaubat dan melakukan amal saleh. Demikian kajian kita subuh pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.